Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Oke, yang sesi kedua ini kita akan membahas tentang TikTok Ads. Oke, mungkin udah semua udah tahu lah TikTok ya. Oke, tetap semangat teman-teman yang puasa di tengah hari ini. Semoga diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mencerna pelajarannya. Sama-sama belajar ya kita teman-teman. Oke, ini perihal TikTok Ads. Tadi kita udah Meta, dan sekarang TikTok. Oke, yang tadi udah perkenalan ya, sama aja kan ya audiensnya. Oke, nah kita mengenal dulu TikTok itu apa. Oh, Meta. Ini. Oke, nah sebenarnya kita ngelihat potensi TikTok di Indonesia gitu ya. Pasti pada punya TikTok kan. Wah, sekarang sampai ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah pada live TikTok gitu ya, supaya dapat gift gitu. Nah, jadi di Indonesia ini menjadi yang paling banyak nih TikTok audiensnya, karena kan rakyat Indonesia juga banyak, dan Indonesia menjadi pengguna TikTok nomor satu bahkan di dunia. Ada sekitar 157,6 juta pengguna tuh. Salah satunya ya kalian, kita semua ya di sini gitu. Nah, ini memang jangkauan TikTok ini sangatlah luas dan mempermudah juga kita kalau yang punya brand untuk lebih dekat dengan target kita gitu. Oke, behavior di TikTok sendiri memang 57% itu creator, di mana memang user-user ini memang mendiscover atau apa bahasa Indonesianya, menemukan gitu ya produk baru itu dari memang apa postingan yang memang kreator yang memang verified gitu, atau memang kreator-kreator yang terkenal lah gitu ya. Nah, terus 60% itu berdasarkan dari trending video gitu ya. Kalau misalnya kayak sekarang baju muslim misalnya gitu, itu kan suka ada tuh, kalau kita yang cowok ada apa, Zafir Indonesia gitu, yang suka ada trennya gitu ya, pakai gamis gitu di restoran di mana pakai gamis gitu. Nah, itu 60%. Nah, terus tutorial juga ada di 62%. Jadi tutorial kayak step by step, how to-nya dan lain-lain itu juga banyak kan video-video di TikTok kayak gitu. Nah, TikTok ini kalau misalnya tadi kita bahas Meta, itu ada Instagram, Facebook, dan Audience Network, dia kayak ke aplikasi games dan lain-lain. TikTok juga punya. Jadi selain ada di TikToknya sendiri, apa namanya, TikTok juga punya placementnya itu di namanya Pangle gitu. Pangle ini juga dia akan nge-spread ke semua kayak games dan lain-lain kayak gitu ya. uh, Biasanya memang kalau di China, I mean kayak di Singapura gitu, si Pangle ini tuh sangat-sangat ter, bukan terkenal, sangat-sangat optimal gitu, karena banyak pihak ketiganya yang bekerja sama sama TikTok ini juga di Singapura kayak gitu. Karena kan TikTok juga apa yang punya tuh orang Singapura kan. Nah, kalau di TikToknya banyak kan jenisnya, ada yang nanti kita belajarin satu-satu ya. Jenis TikTok ads di TikTok itu yang sering kalian lihat itu di mana aja. Nah, ini kalau di TikTok Ads Manager itu ada, kalau bisa kita bisa bedah, itu bisa dibagi dua, teman-teman. Ada yang non shoppable, ada yang shoppable. Jadi kayak apa namanya? Kita bahas yang non shoppable dulu ya. Misalnya kayak Top View Ads, Branded Mission, In-Feed Ads, Spark Ads, sama TikTok Promo. Nanti aku kasih info atau view ads itu di mana sih gitu ya. Nah, terus ada shoppable itu kayak video shopping ads, live shopping ads, sekarang ada product shopping, sama yang terbaru ada GMV Max atau automatic ads gitu lah. Nah, nih aku tambahin ada biar kegambar visualnya sama teman-teman semua.
Nah, ini bisa dibilang user journey dari TikTok Ads ya. Kalau teman-teman sekarang buka TikTok, itu biasanya langsung, ini hari ini lagi ada ini nggak ya? Lagi ada iklan nggak ya? Dan dia tuh semua sama. Jadi, oh ini lagi nggak ada berarti hari ini. Kemarin ada top views-nya itu ada kan di depan tuh, yang sebelum ke video normalnya, sebelum ke video for your page, itu ada top view. Nah, itu juga iklan di awal banget, tapi itu bisa di skip kalau misalnya top view. Nah, yang kedua adalah top feed, di mana begitu kita scroll, biasanya eh, kalau ini baru scroll yang pertama atau yang di paling pertama itu dia langsung muncul. Biasanya tandanya ada tulisan sponsored gitu. Kalau kalian sadar di bawahnya tuh ada tulisan sponsored. Nah, itu tuh adalah yang ngeset untuk ads-nya. Nah, terus ada in-feed ads. Nah, in-feed ads ini biasanya kalian udah nge-scroll 3 kali atau 5 kali, terus baru nemu iklan. Nah, itu masuknya di in-feed ads gitu ya. Oke, nah, nah kalau di apa tadi yang TikTok yang shoppable itu ya, ada TikTok Shop dan ada Shopping Ads. Sebenarnya kalau TikTok Shop itu yang kayak kalau kalian ada produk linknya atau keranjang kuning tapi ada sponsornya gitu ya. Terus ada produk showcase-nya, ada TikTok Shop gitu. Itu sebenarnya apa namanya organic format ya. Jadi bukan sponsored gitu. Jadi emang udah bisa kan sekarang di TikTok Shop ada produk showcase sama live shopping. Nah, kalau yang kita bahas ini yang TikTok Ads ini, nah itu ada yang shopping ads juga, di mana ada video shopping ads yang kalian suka lihat tuh ada kotak hitam dan ada gambar ya, produknya gitu ya, terus ada CTA-nya. Nah, itu adalah video shopping ads. Yang kedua ada live shopping ads. Live shopping ads juga bisa. Jadi live itu juga bisa di adsin gitu ya. Bisa bisa ada sponsornya gitu. Yang ketiga ada product shopping ads, di mana ketika kan sekarang ada katalog ya di TikTok. Nah, itu ada kayak sponsor gitu, ada kalau ada tandanya itu berarti product shopping ads gitu, teman-teman. Kenapa sih gitu ya TikTok Ads itu bisa sukses gitu kan? Karena kalau misalnya kalian sadar gitu, uh, oke kita bandingin sama YouTube. YouTube itu iklannya ngeganggu kan bagi kalian. Ya, apalagi kalau yang nggak bisa di skip, yang unskippable. Itu kayak kita, aduh kenapa harus ada iklan gitu. Padahal kan kita nonton YouTube itu bedanya dengan TV karena kalau di YouTube itu nggak ada iklannya gitu tadinya kan. Kalau di TV kan kita harus tunggu iklan dulu gitu kan, lagi enak-enak filmnya lagi mau klimaks gitu, iklan. Kan suka gitu ya kalau kita nonton terus TV yang box movie atau apa dulu. Akhirnya kita kan punya Netflix sekarang atau punya YouTube. Nah, YouTube kalau kalian nggak subscribe, kalau nggak premium, itu pasti kan ada iklannya gitu. Nah, itu tuh kelihatan banget iklannya gitu. Ah ya iklan, pasti langsung di skip sama kalian. Nah, kalau TikTok Ads itu jarang bisa dibilang orang tuh kadang tidak ngeh terhadap kalau itu tuh ternyata tuh TikTok Ads. Ternyata ada tulisan sponsornya. Karena video-video yang diunggah ke TikTok Ads biasanya brand-brand ini nggunain ya video yang relate aja sama kehidupan sehari-hari, yang memang tidak hard sell iklan, yang memang mungkin apa namanya videonya tentang testimoni gitu ya, tentang cuman nge-review dan lain-lain, yang memang semua orang yang tidak perlu TikTok Ads pun kadang videonya seperti itu gitu kan. Jadi kontennya itu sangat terlihat original dan sangat sesuai dengan tren. Misalnya bisa make apa namanya sound yang lagi sukses gitu ya. Terus juga sesuai dengan apa namanya budaya dari eh, kita. Maksudnya adalah FYP di kita tuh sesuai gitu kan. Kadang-kadang FYP di kita belum tentu di orang lain kan gitu. Itu kan tergantung interest kita gitu. Selalu ngelihat atau nge-search apa gitu. Nah, itu sebenarnya. Nah, terus apa namanya ya algoritmanya di TikTok tuh kan juga gitu tadi kan. Jadi kayak apa namanya si 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 iklannya tiba-tiba diselipin pas kita udah 3 kali scroll, tiba-tiba ada iklan. Jadi kita tuh pas nge-scroll nggak sadar gitu kan. Terus dia benar-benar bisa ngelit ke right audience. Bagaimana kita tahu kan, kadang di TikTok kalau yang FYP di kita itu benar-benar yang memang
tren banget gitu. Apa yang memang kita tiba-tiba lagi nyari di TikTok Shop-nya baju Lebaran, ternyata FYP-nya baju Lebaran semua di kita gitu ya. Jadi memang algoritmanya itu mengarahkan benar-benar ke audiens yang tepat gitu kalau di TikTok. Eh, Terus sistem dan tools-nya juga ya sebenarnya ini sama ya gitu. Tapi memang tidak serumit dari Meta gitu untuk audience targeting, placement, dan lain-lainnya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat kan tadi yang aku udah bilang, kalau misalnya kayak di YouTube atau misalnya SEM di Google Ads, itu kan kelihatan banget ya kayak, aduh ini apa, kayak kurang lihat beneran kayak brosur lagi iklan gitu. Sebentar kayaknya saya cek. Eh, Kak Denny, suaranya? Suaraku kedengeran nggak, teman-teman? Oh, oke. Sudah aman. Maaf, headsetnya sampai mati baterainya. Belum di. Oke. Nah, tadi kita sampai mana, teman-teman? Oh, ini ya tadi. Nah, ini. Oke. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat sendiri nih, teman-teman, itu em, beda banget kan konten TikTok Ads dengan ads-ads yang lainnya gitu. Kalau misalnya ads yang lain itu benar-benar kayak brosur yang memang ya didigitalisasi aja gitu ya. Dan sedangkan kalau di TikTok Ads itu benar-benar ya udah video orang, video apa, nah terus kita adsin dan seolah-olah jadi kita nggak sadar itu tuh eh, lagi ngiklan gitu ya. Memang di disampaikannya benar-benar sangat relate dengan kehidupan kita gitu kadang-kadang kan. Jadi, oh ini ternyata iklan gitu pas kita ngeliat ada tulisan sponsored di bawah gitu. Nah, eh, sebenarnya kalau secara campaign objektif, semua platform hampir sama ya gitu ya. Cuma memang kalau di TikTok ini dia ada video views untuk objektifnya. Jadi reach untuk awareness, terus ada consideration untuk apa traffic, video views sama community interactions. Terus ini sebenarnya community interaction kayak engagement gitulah. Nah, terus ada conversion. Nah, conversion itu juga dibaginya banyak kalau di TikTok. Ada app promotions, terus lead generations, terus website conversion sampai ke produk salesnya kayak gitu. Nah ini campaign detailnya pasti teman-teman juga udah paham ya untuk apa aja segala macam karena kan ngelihat dari objektif campaignnya pasti sama aja sih dengan semua platformnya gitu ya. Oke, nah kita sekarang membuat akun di TikTok Ads. Mungkin tadi teman-teman udah buat di Meta. Sekarang kita, aduh aku salfok sama pertanyaan. Membuat akun di TikTok Ads-nya. Oke, nah ini TikTok beda sama di aplikasi TikTok yang di HP kalian ya. Jadi TikTok punya sendiri nih TikTok for Business gitu ya namanya. Jadi apa namanya itu eh, bisa dibuka, tapi sebenarnya langkah-langkahnya sebenarnya sama saja kayak tadi ngisi data diri, email, nomor HP dan harus ada NPWP tentunya, terus izin usaha dan lain-lain, terus alamat penagihan, nomor rekening untuk pembayaran sama aja langkah-langkahnya. Kita bisa tambahin akun iklannya buat baru, eh, ngebuat baru, terus isi nama, email, nomor telepon gitu ya. Memang akun yang mau mengelola untuk si TikTok Ads ini. Terus diverifikasi, kalau sudah kita hubungkan nih dengan business center gitu ya. Nah, ini kita aktifin semuanya, postingan yang ada, publikasi postingan TikTok, izin video live, showcase, dan lain-lain. Kita centang semuanya supaya nanti kita bisa nge-add semua pun, terus klik Ads Manager. Dari sini kita itu diarahin ke dashboard dari TikTok Ads-nya nih kayak gini. Nah, nanti
Nah, ini ada tulisannya TikTok Ads Manager. Jadi ada dashboardnya. Si dashboard ini tentang analitiknya biasanya. Maksudnya kayak overview semuanya. Ada akun info, ada grup statusnya yang aktif berapa banyak iklannya, terus yang disapprove-nya berapa gitu ya. Terus ada performance-nya juga. Nanti bisa terlihat ada kayak grafik gitu nih di sini tuh biasanya. Ada trennya seperti apa, grafiknya ada cost, impressions, click, dan lain-lain. Nah, ini tampilan dashboard. Nah, kalau mau bikin campaign, kita ke tadi ada tulisan campaign. Nah, tapi sebelum kita bikin campaign, sama ada apa namanya strukturnya ya, teman-teman. Nah, struktur ini hampir semua platform ads sebenarnya sama sih. Ada campaign, terus ad group, dan ads. Nah, kalau tadi di Meta kan ad set ya namanya. Tapi sama aja ad group atau set iklan. Sebenarnya semuanya sama, campaign nentuin objektif campaignnya, ad group nentuin apa namanya settingan audiens, lokasi dan lain-lain, ads untuk ngupload kontennya. Nah, strukturnya ya tadi sama aja yang aku bilang tadi kan ada objektif campaignnya, terus apa ad group itu audiens dan lokasinya, ads itu video-videonya gitu. Nah, ini pohonnya hampir sama kan tadi dengan Meta ada campaign, ad group dan ads-nya gitu ya. Jadi pastikan di setiap ad group itu memiliki audiens yang juga berbeda gitu ya, supaya tidak kanibal satu sama lain kayak tadi. Terus dalam satu ad group bisa untuk berbagai jenis iklan atau kreatif yang digunakan. Sebenarnya bisa juga ada kayak kalau sekarang apa selain video di TikTok juga tetap bisa still image atau apa sih itu namanya carousel juga kan di TikTok. Itu juga bisa digunakan untuk ads gitu. Tapi memang yang paling performance-nya works itu yang video biasanya. Nah, ini contoh struktur iklan aja sih sebenarnya, teman-teman. Misalnya kayak dari akun teman-teman, terus campaign-nya ada yang pertama kan campaign objektifnya harus beda ya. Misalnya yang pertama campaign-nya untuk traffic ke website, yang kedua campaign untuk app install gitu ya. Nah, untuk yang traffic website kita punya dua ad group nih teman-teman. Ada yang misalnya tentang uh, produk A, yang ad group kedua tentang misalnya promo produk B, misalnya gitu ya. Nah, itu nanti ada turunan lagi videonya, berbagai macam jenis video kayak gitu. Nah, terus yang campaign kedua yang app install juga kita bagi misalnya tiga ad group gitu ya. Ada yang apa brand untuk hanya untuk cewek, ada yang untuk cowok, ada yang misalnya kosmetik aja. Dari situ turunan videonya banyak lagi gitu untuk si pohon atau piramidanya gitu ya. Nah, ini balik lagi kita ke dashboardnya. Tadi kan kita udah klik yang dashboard itu tadi yang tentang overview analitiknya. Nah, kalau sekarang itu apa namanya tentang campaign-nya. Kita ke bar dan ada campaign-nya ya di situ. Nah, ini tampilannya ini masih kosong karena kan nggak ada ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik yang merah. Kalau tadi kalau tadi Meta kan hijau warnanya. Kalau TikTok ini merah, create di sini. Nah, terus teman-teman bisa pilih tujuan atau objektif dari iklannya ya. Kalau awareness di TikTok hanya ada satu itu reach. Terus dia dia tuh bagi funnel marketingnya awareness, consideration, sama conversions. Nah, kalau awareness itu ada reach, consideration itu ada traffic, ada video views, ada community interactions atau engagement lah biasanya. Nah, kalau untuk conversions dia banyak nih, ada app promotions, lead generations, website website conversions sama product sales. Nah, oke. Nah, udah tadi buat campaignnya, terus sekarang kita ke ad group atau ad setnya gitu ya, untuk nentuin apa optimization locationsnya di mana nih. Maksudnya landing page nanti ketika orang ngeklik itu tuh mau dilariin ke website atau mau ke aplikasi gitu. Biasanya nanti kalau kalian yang app based gitu ya, itu nanti tinggal dihubungkan saja aplikasinya gitu. Di sini bisa langsung dimasukin. Nah, terus placement. Placement ini tadi yang platform TikTok atau Pangle gitu. Atau kalian mau automatic placement itu bagus juga.
Nah, terus ada save audience. Kalau memang kalian pernah nge-save simpen spesifik target sebelumnya. Nah, itu ada di save audience-nya. Terus demografi. Nah, demografi itu kalau di TikTok hanya sampai provinsi apa bisa sampai kota ya. Nanti teman-teman bisa cek juga. Nah, terus umur di TikTok tuh bahkan bisa spesifik sampai ke jenis HP kalau tidak salah. Jadi jenis jenis iOS-nya tuh yang tipe berapa itu tuh bisa gitu. Nah, terus interest sama behaviornya teman-teman bisa pilih juga di sini. Banyak banget ini tuh detail-detailnya bercabang-cabang lagi teman-teman. Jadi dari interestnya apa? Misalnya food and beverage. Nah, dari food and beverage itu nanti dia breakdown lagi. Mau misalnya makanan asin, manis atau apa, nah, itu ada semua di situ. Ya itu tuh benar-benar sampai sedetail itu si interest and behavior dari TikTok. Nah, terus ada seperti biasa tentunya budget dan schedule-nya. Budget itu bisa daily atau bisa lifetime sama terus biasanya dia tuh kalau di TikTok tuh bagusnya adalah dia ngasih ngasih warning gitu teman-teman di bawahnya kayak tuh kayak yang ini kayak you will spend up to 375.000 on some day misalnya less on others you will spend average 300 per day and no more misalnya kayak gitu jadi dia tuh ngasih tahu gitu bahwa ini lu tuh bakal nge-spend berapa sampai di akhir gitu. Nah kalau misalnya bahkan kalau misalnya kita kecil nih naruhnya gitu ya kayak dia tuh ngasih tahu kayak budget lu tuh lebih kecil daripada kompetitor misalnya kayak gitu itu tuh dia tuh ngasih tahu jadi kita bisa tahu kayak oh semana nih sebenarnya budgetnya kayak gitu. Nah, schedule seperti biasa bisa ngatur jadwal apa mulai dan stopnya dan selesainya kapan ya. Nah, habis itu kita ke adsetnya, ke ads-nya kita bisa upload video dari dari yang kita udah punya di 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 dashboard kita di TikTok di TikTok app kita, atau kita bisa upload yang baru kayak gitu ya. Kita pakai bisa Spark Ads itu ya kalau misalnya udah pernah diupload sebelumnya atau custom identity. Misalnya gini teman-teman. Kalau custom identity itu kayak Barexa kalau misalnya kalian lihat di apa namanya di IG maupun di TikTok itu kita kan ada kolaborasi sama beberapa influencer atau KOL gitu ya. Nah, itu supaya kita bisa nge-ads mereka karena itu kan akunnya mereka. Nah, itu mereka tuh kayak ngirim kode gitu ke kita untuk kita set ads-nya. Nah, itu tuh biasanya gitu menggunakan identitas partner atau si KOL ini gitu ya. Jadi dia kayak ngasih code, ya itu bisa kita masukin code-nya ads untuk kita push tuh si ads-nya itu gitu ya. Kalau lihat detail biasa lah, kayak untuk upload terus yang digunain mana, terus nanti bisa masukin deskripsinya gitu. Nah, terus kita milih destinasinya tadi gitu ya. Kita mau ke akun profil kita atau website kita. Kalau misalnya website nanti ada URL-nya. Kalau misalnya kalian tadi objektifnya app promotion di depan, nanti ini juga di sini udah muncul kayak CTA-nya tuh langsung ke eh, Google Play ke Google Play biasanya kalau untuk yang Android, yang untuk Apple ke App Store kayak gitu. Nah, untuk optimasi TikTok Ads-nya sendiri ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau di TikTok nih agak beda karena algoritmanya itu kan FYP-nya itu eh, beda-beda terus ya tiap jam teman-teman sesuai dengan virality-nya gitu ya. Jadi optimalisasi konten ini benar-benar yang tadi aku bilang bahwa bisa sesuai dengan tren soundnya gitu ya. Atau misalnya yang sekarang tuh lagi hits apa filter velocity yang gini-gini gitu ya. Nah itu juga bisa dibuat di si TikTok ini gitu ya. Terus apa namanya buat konten seorganik mungkin. Jadi bener-bener nggak kalau di TikTok gitu sepengalaman aku itu video-video yang reality itu lebih eh, bagus engagementnya dibandingkan video yang image atau yang motion doang gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar orang yang ngomong kalau di TikTok harus real gitu. Nggak bisa kayak apa namanya motion motion gitu tuh orang nggak banget kalau di TikTok gitu ya.
Nah, hook driven. Ini perhatikan hook 3 detik pertama. Biasanya kayak kalau ya banyak lah ya di TikTokers TikTokers kan kalau suka bikin video gitu, itu 3 detik pertamanya langsung kayak misalnya kayak apa ya? Hmm, Bekasi banjir parah misalnya gitu ya. Nah, itu langsung di 3 detik pertama tuh dia tampilin yaitu yang kayak langsung viralnya gitu kayak cobain cobain makanan teraneh di dunia gitu misalnya gitu. Jadi kayak langsung hooknya tuh di 3 detik pertama diperhatiin banget gitu. Nah, untuk si kreator konten biasanya kita manfaatin KOL atau konten creator gitu ya untuk kita bisa memaksimalkan jangkauan audiens kita gitu. Jadi kesentuh ke followersnya mereka. Oke, nah dan di TikTok tuh nggak boleh lama-lama ya teman-teman. Jangan jangan ngebuat video sampai sejam gitu terus di add di TikTok gitu. Yang simpel-simpel aja, yang real terus apa namanya hanya 15 detik gitu sih. Nah, ini hanya apa ya, spill cheat sheet-nya aja gitu ya. Untuk kayak tipe konten, apa namanya, kalau misalnya product introduction itu harusnya gimana, biasanya product showcase, tutorial gitu ya, voice over with product, atau bisa kayak unboxing yang apa, ASMR ya, yang kretek-kretek-kretek gitu ya, yang kayak semuanya kayak suara sound kita buka unboxingnya tuh benar-benar kedengeran gitu ya. Nah, itu untuk product introductions. Terus untuk yang kayak educational benefit misalnya itu yang kayak before after gitu ya. Ini before-nya gue begini mukanya setelah dipakein skincare jadi begini gitu. Itu ada misalnya. Terus kayak fun fact-nya misalnya kayak educational benefit tuh lebih ke kalau fun fact-nya misalnya gue tuh udah nabung 5 juta bulan ini kalau di bank ya nggak jadi apa-apa gitu. Ternyata kalau misalnya di Bareksa gitu uh, sebulan dapat imbal hasilnya 2% misalnya gitu. Jadi uang gue berkembang gitu. Nah, itu kan fun fact dan benar-benar dimunculin capturean-capturean yang memang real gitu ya. Terus ada juga direct marketing yang memang langsung kayak ya udah promo, guys 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 guys, ini lagi ada promo nih gitu misalnya gitu ya. Gue ada ya kan banyak yang kayak gitu ya kayak terus apa namanya ada yang community skenario di mana misalnya kayak benar-benar kayak nge-replay komen terus misalnya user testimonial gitu-gitu. Nah, itu tuh bisa juga gitu ya teman-teman. Nah, eh, sebentar kayaknya berisik sekali ya. Oke, sorry teman-teman, ada yang namanya kita hidup bertetangga ya, teman-teman. Oke, nah terusnya ada yang apa tadi community skenario di mana kayak replay komen biasanya gitu-gitu kan. Nah, terus biar langsung nge promoin kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ada trust and brand perceptions di mana kayak behind the scene biasanya kayak photoshoot apa baju atau apa terus ada behind the scene-nya biasanya gitu ya. Terus kayak impact ke usernya tuh seperti apa gitu-gitu. Nah, itu tuh juga bisa di TikTok dilakukan. Nah, sekarang kita ke optimisasi funnel di TikTok Ads sendiri ya, teman-teman. Nah, balik lagi, ada sama aja untuk funnel audience, ada yang kayak cold audience atau warm audience atau hot audience. Ini sama aja semuanya seperti yang tadi di Meta yang udah aku jelasin juga. Oke, nah ini juga sama ya, kayak yang tadi kita bisa pakai broad audience, custom audience, dan lookalike audience di TikTok juga. Sama juga dengan Meta. Kalau misalnya kita mau nyari yang banyak, itu kita bisa kita pakai broad audience. Kalau kita mau yang spesifik sekali, itu kita bisa pakai custom audience. Kalau yang kita mau mirip banget dengan user kita yang udah ada, kita bisa pakai lookalike audience. Nah ini, jadi yang tadi aku bilang ada awareness, ada consideration, ada conversions. Jadi namanya ini udah hukum marketing ya teman-teman. Jadi kalau misalnya itu nggak bisa langsung loncat ke apa namanya ke conversions gitu. Pasti kita tetap melakukan campaign
awareness gitu ya untuk orang-orang yang tadi ada di cold audience tadi gitu ya memang belum sama sekali tahu tentang brand kita gitu ya. Biasanya ini kita munculin nih di sini video-video tentang brand kita atau misalnya kalau kayak brand kayak misalnya di perusahaan aku di Bareksa, misalnya kita tampilin bahwa Bareksa tuh dapat penghargaan apa sih gitu ya, dan Pak misalnya Bareksa dapat mitra distribusi dari Kementerian Keuangan terbaik 5 tahun berturut-turut. Nah itu yang kita ads dan dari situ hasilnya juga bagus. Jadi orang kan jadi trust terhadap brand kita gitu. Terus misalnya kayak Bareksa adalah platform investasi pertama di Indonesia gitu. Memang sejak 2015 sudah diawasi oleh OJK. Nah, itu tuh kan jadinya trusted user banget ya gitu. Nah, itu cocok banget untuk awareness. Nah, kalau considerations, kita bisa pakai lookalike audience juga atau dari custom audience kita yang memang sudah pernah visit website kita ataupun pernah nonton iklan-iklan kita gitu ya. Kita ajak mereka untuk melakukan purchase. Biasanya di sini kayak ada testimoni gitu ya. Atau misalnya tentang kita langsung tampilkan imbal hasil kalau misalnya di investasi. Imbal hasil 8% setahun gitu ya mengalahkan deposito kan cuma 3% misalnya let's say. Jadi itu supaya orang yang lagi mempertimbangkan kan consideration itu tahap mempertimbangkan ini orang jadi kayak oh iya ya gitu jadi realize jadi mempertimbangkannya jadi makin matang gitu. Nah akhirnya di tahapan conversion setelah dia akhirnya mendorong purchase biasanya di sini diajar promo gitu ya promo hanya 3 hari flash sale dan lain-lain atau ada welcome promo dan lain-lain supaya ada bumbu-bumbu marketingnya gitu untuk di si conversion sini. Oke, nah membuat audiens di TikTok Ads sama aja teman-teman kayak yang tadi kita pilih ada campaign, terus audience manager. Dimana di sini kita bisa create ada customer file, ada app activity, lead generation, shop activity, ada engagement, website traffic, business account, sama offline activity. Ini kita bisa unggah juga docs-nya kalau yang memang ada kita udah punya database-nya. Gitu. Nah, jadi ini ada create audience, ada custom audience sama lookalike audience. Nah, biasanya apa namanya yang si custom audience-nya ya tentu yang memang udah kita upload dan memang udah kita simpan ya di si audience targetnya. Budgeting dan scaling up. Sekarang kita ke budgeting. Nah, untuk budgeting sendiri, teman-teman, di TikTok itu ada dua. Ada yang di level ad group dan ada di level campaign. Nah, di level ad group ini gitu ya, apa namanya, sama aja sih. Sebenarnya ini cuma nanti akan tersebar di uh, campaign itu seperti apa gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita punya ad group A gitu ya dengan budget 500.000 dan ad group B dengan budget 750.000, maka budget tersebut akan dialokasikan secara terbatas ke ad group tersebut aja gitu kan. Ya udah si ad group A ya cuma dapat 500.000, ad group B cuma dapat 750.000. Nah, kalau di level campaign gitu ya, eh, kita memiliki iklan dengan ad group A dan ad group B serta alokasi budget 1,5 juta campaign. Nah, TikTok itu akan otomatis nge-spread kedua-duanya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ad group yang lebih perform, dia akan terus jor-joran TikTok nge-push di situ dari si 1,5 juta itu. Jadi kita akhirnya tahu bahwa oh ternyata ad group A lebih better dibandingkan ad group B misalnya karena eh, spend dari ad group A itu lebih tinggi dibandingkan ad group B gitu misalnya gitu. Kalau untuk yang si level campaign ya teman-teman. Nah, mengelola budget dan scaling. Nah, ini sebenarnya sama aja. Jadi upayain selalu punya 3 sampai 5 ad group gitu, segmen audience yang beda-beda dalam satu campaign. Nah, ini tuh jangan sampai dia beririsan gitu ya di setiap ad groupnya. Nah, terus dari setiap app grupnya ini usahain minimal 3 lah, jangan dikit banget. 3 creative ads gitu ya, yang memang selalu di refresh tadi setiap 1 sampai 2 minggu.
Nah, terus melakukan um, campaign gitu ya, itu pakai daily budget di level campaign. Sehingga si budget ini bisa terbagi yang tadi aku bilang dia si TikTok itu akan otomatis nge-push ad group mana yang memang punya performance yang sangat baik kayak gitu. Nah, biasanya kita mulai dulu aja dari yang kecil sekiranya bisa menghasilkan 10 sampai 20 result per hari gitu. Sehingga si machine learningnya TikTok ini bisa luasa nih nyari pattern dari profil user kita gitu ya secara cepat dan tepat. Terus sebenarnya sama ini juga kalau misalnya mau meningkatkan spending juga apa namanya itu bertahap maksimal di 10% lah gitu ya. Kalau mau 20% silakan tapi kalau aku biasanya 10% per seminggu gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kaliannya ngerubah otomatis terus kayak terlalu signifikan 100% gitu ya dirubah. Nanti si machine learningnya akan kayak ya learning lagi dia akan belajar dari awal lagi tentang ads kalian kayak gitu teman-teman. Oke, nah cara mengukur kesuksesan di TikTok Ads tadi juga kan banyak yang kayak gimana caranya biar apa namanya mengukur ini sukses apa enggak ya berarti yang tadi aku bilang bahwa pertama tentuin objektif kampanyenya yaitu goals iklannya mau apa, terus yang kedua kalian harus tahu benchmark atau tolak ukurnya gitu ya. Misalnya kayak tadi benchmark di dunia fashion, CTR-nya itu berapa sih? Kalian bisa chat GPT, bisa tanya Google. Misalnya klik aja, ketik aja kayak benchmark CTR untuk brand fashion. Ya, itu tuh nanti langsung keluar. Nah, jadi nilai kalian harus segitu, bahkan lebih apa namanya tinggi kalau CTR gitu ya. Kalau misalnya cost per juga kalian bisa lihat. Berarti oh misalnya cost pernya 10 perak gitu ya per klik misalnya. Berarti kalian harus lebih murah daripada itu gitu. Nah, kalian juga bisa riset. Nah, kalau riset itu nanti aku akan spill di belakang nanti kalau TikTok itu punya creative center juga gitu ya, supaya kita bisa tahu tren terbaru atau yang memang udah di ads itu yang lagi tren tuh apa sih gitu ya. Nah, yang tidak lupa adalah sebagai moto hidup aku juga learning by doing itu juga tentu. Makanya tadi kan juga selalu bilang kayak ada nggak sih patokannya atau apa? Nggak ada kalau misalnya patokan metode atau gimana. Karena memang semuanya tuh belajar sambil mempraktekkan langsung dan kita harus ngelihat kayak per 3 hari, per 5 hari gitu ya. Kita harus lihat bahwa iklan kita itu achieve atau enggak kayak gitu. Jadi memang harus learning by doing-nya terus setiap hari karena apa namanya sangat fluktuatif dunia digital ini kan gitu. Ada yang misalnya kadang nanti besok ada tren Fuji, ada tren apa gitu ya. Jadi itu yang harus kita ikutin juga. Jadi kita juga harus tetap belajar ngikutinnya juga gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang kalau riset itu TikTok juga udah menyediakan ada namanya TikTok Creative Center. Kalian bisa googling aja dan cari TikTok Creative Center. Di situ kalian tuh bisa ngelihat bahwa yang lagi tren tuh apa sih gitu ya. Terus kayak dari mulai hashtag, ada songnya lagu yang lagi tren, terus kreatornya itu siapa aja, terus TikTok videonya contohnya tuh apa aja. Nah itu kalian bisa cek di TikTok Creative Center. Jadi kalian juga bisa nih buat mungkin yang ada anak sosmed juga di sini sosial media. Oh yang lagi hit tuh tentang apa sih gitu ya. Nah kalian juga bisa pakai si TikTok Creative Center. Nah kalau di HP itu kalian bisa buka TikToknya. Itu kalian tinggal klik TikTok Creative Insight. Nah terus ada kayak lambang yang lampu gitu hijau, lampu biru. Nah itu kalian bisa views dan di dalamnya itu berbagai macam sih. Ada kalian bisa ngelihat apa namanya suggestion dan yang lagi trending tuh apa kayak gitu. Jadi TikTok benar-benar mempermudah hidup para digital marketer dan sosial media untuk membuat trennya gitu ya. Oke, wah kok cepat. Udah selesai nih untuk TikTok mungkin karena kan memang kalau basicnya untuk ads itu kan sama aja ya. Maksudnya di awal itu pasti semua patternnya tuh sama ya. Yang penting kita harus A/B testing dan ngelihat bahwa TikTok ads ini cocoknya untuk objektif campaign apa nih di brand kita kayak gitu teman-teman. Oke. Wah, nggak terasa ya materinya ya, Kak ya.
Oke, mungkin kita bakal jadi banyak ini nih sesi interaktif nih Kak, sesi tanya jawab nih bareng Kak Deni ya Kak ya. Boleh. Oke, ini udah ada nih Kak langsung yang raise hand dua orang nih. Ada Kak Haikal. Silakan Kak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya, yang pertama, bagaimana cara membuat eh, bukan membuat, apa maaf, bagaimana cara menargetkan audiens di TikTok Ads? Yang kedua, apa saja kriteria targeting yang tersedia di TikTok? Yang ketiga, bagaimana cara menggunakan data pelanggan untuk menargetkan iklan di TikTok? Oke. Nah, tadi ya, kayaknya ada deh. Oke, yang pertama sebenarnya untuk akun akun untuk membuat ini untuk audiensnya itu sebenarnya sama aja dengan Meta tadi ya. Untuk ngebuat audiens itu kita bisa pakai yang tadi udah dijelasin ada broad audience atau yang self audience atau kita bisa milih audience targeting gitu ya. Nah, dan biasanya di TikTok ini lebih spesifik ke kayak misalnya yang tadi kayak HP-nya itu eh, apa gitu ya. Terus misalnya aku lupa pokoknya di TikTok itu benar-benar sangat spesifik untuk kayak tipe-tipe usernya itu mau seperti apa. Kayak gitu, bukan hanya umur dan gender, tapi lebih dari itu. Nah, terus ini nih tadi yang kayak bisa masukin misalnya Mas Haikal apa tentang food and beverage misalnya produknya gitu ya. Nah, itu bisa dipilih interestnya nanti usernya itu mau food and beverage kah? Nanti dari food and beverage ini nanti bisa dipilih lagi benar-benar spesifik gitu ya. Makanannya tuh apa gitu ya. Ada yang misalnya dessert, main course dan lain-lain gitu. Nah, ini sih yang sebenarnya kalau audiens di TikTok. Terus tadi apa lagi pertanyaannya, Mas? Apa saja kriteria targeting yang tersedia di TikTok? Oh ya ini kriterianya lebih ke interest sama behaviornya sih, Mas. Jadi dia ada interest, terus ada purchase intentions, video interaction, creator interaction, sama hashtag interactions. Jadi uh, gini kalau aku mau jelasin. Jadi kalau interest itu terhadap kita gitu ya, pribadi. Interestnya tuh terhadap apa sih gitu ya. Nah kalau purchase intention biasanya ini nanti dilihat dia itu udah purchase apa aja atau dia masukin keranjang apa aja misalnya tentang makanan kah atau misalnya minuman atau minuman emang bisa beli ya bisa deh. Atau misalnya kayak brand fashion gitu ya. Nah itu kakak bisa tentuin dari si purchase intention ini. Nah, terus kalau video interaction, di mana misalnya, oh ini orang kayaknya komennya terus-terusan di eh, tentang jual baju gitu ya, tentang FYP video-video yang memang testimoni baju dan lain-lain, itu dia tuh interactionnya tinggi, dia nge-like, dia nge-save, dia nge-share mungkin, even bahkan dia komen di postingan itu. Nah itu jadi orang-orang yang bisa kita targetin kayak gitu. Begitupun creator interactions, di mana dia misalnya komen di eh, akun TikToknya si A, si B, si C. Nah, itu tuh bisa dispesifikin gitu bahwa dia tuh ke siapa aja kayak gitu. Atau kita pakai hashtag gitu. Jadi misalnya dia hashtagnya FYP atau hashtag apa gitu. Itu bisa juga di boost ke situ, Mas Haikal. Cukup ya. Oke, gimana Mas Haikal? Semoga membantu ya Cukup, menjawab. cukup. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, ada lagi nih dari Kak Ainuraini. Silakan Kak. Hmm, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terdengar? Mohon izin. Terdengar. Eh, Aman Kak. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Untuk pertanyaan, kalau dari saya ini ada beberapa. Yang pertama, kalau untuk target interest atau behaviors buat fundraising, kan nantinya ke website ya, ke landing page. Itu ke mana ya pilihannya? Kan tadi ada yang ini ya, ada ke food, beverage, itu kemana?
Terus yang selanjutnya, apa lagu yang diperbolehkan, musik-musik yang diperbolehkan itu yang kita tahu nggak ciri-ciri yang diperbolehkan itu yang mana? Terus bisa upload iklan ini bisa di HP atau tidak. Terus ini yang selanjutnya untuk saran budgeting itu lebih disaranin di campaign-nya atau di ad group-nya itu. Mungkin Oke, terima kasih. borongan ya pertanyaannya. Oke, lupa deh itu. Yang pertama tadi tentang targeting untuk fundraising gitu ya. Nah, ini dari objektifnya tadi bisa milih si apa traffic website ya, Kak. Jadi bisa objektifnya itu atau video views juga bisa. Tapi kita masukin CTA ke websitenya. Nah, untuk interestnya nanti di sini kalau tidak salah ada live services kalau nggak salah. Jadi mungkin gini, jadi teman-teman jangan takut untuk ngeklik dan nge-explore. Jadi nanti kalau misalnya diklik apps gitu ya, itu juga banyak lagi pilihannya. Jadi teman-teman bisa milih semuanya dan teman-teman bebas milihnya. Maksudnya kayak milih apapun pun karena misalnya kayak fundraising pun misalnya mungkin orang yang memang lagi lagi apa namanya interestnya tentang pendidikan bisa saja mungkin dia tertarik sama fundraising gitu ya. Jadi misalnya kalau fundraising yang memang cari memang tidak ada spesifik fundraising gitu ya di interest ini, tapi kita bisa cari ke kanan dan ke kirinya gitu yang memang sangat relate sama fundraising. Misalnya yang sangat relate sama orang yang fundraising tuh apa sih misalnya gitu ya. Oh yang memang dia misalnya education. Education ini nanti bisa dipilih teman-teman education memang dia tuh educationnya apa atau dia tereducate atau enggak dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, terus misalnya kayak yang fundraising ini fundraisingnya tuh di di bidang apa misalnya? Fundraisingnya eh apa boleh saya tahu fundraisingnya tentang apa ya? Masih di mute. Kak, Kak, Itu ke di mute Oh kan? iya, ini tentang ini misalkan sedekah, Oh sedekah buat iya. itu misalkan seperti itu. Nah, itu juga kan berarti kan tidak memungkiri bahwa orang-orang yang memang apa lagi buka makanan gitu ya atau misalnya lagi buka apa namanya fashion gitu juga mau bersedekah kan gitu. Jadi atau live services juga bisa sih karena di live services ini itu tuh ada kayak apa tentang semua kebutuhan hidup gitu. Nah, jadi bisa juga sih Kak gitu. Jadi bisa dicoba aja di-explore yang memang mana yang paling mendekati sama si fundraising-nya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah tadi apa? Saran budgeting, budgeting itu lebih ke Oh ya, bagusnya itu nah di yang tadi, campaign atau di ya ad ya. kalau yang campaign, nah ini sebenarnya kalau aku mau suggest itu budgetin tuh misal mending di campaign karena jadi kita Hmm. bisa tahu ad group mana yang memang performance-nya bagus Kak, gitu. Misalnya kan Hmm. kayak tadi ya, campaign-nya untuk fundraising 1 juta, kita bikin ad group yang pertama untuk usia misalnya 18 sampai 25 tahun. At grup kedua, kita bikin yang memang usia 26 sampai 30 tahun. Nah, nanti itu tuh TikTok dengan pintarnya akan menjangkau dan membagi si budget itu. Itu tadinya dia akan ngebagi sama rata. Tapi seiring berkembangnya hari itu nanti dia akan membagi di mana ad group yang memang performance-nya paling bagus. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa oh ternyata ad group misalnya ad group yang tadi 18 sampai 25 tahun ini lebih bagus. Nah, ternyata oh kita udah nemu nih bahwa segmentasi kita ternyata bagus nih video ini untuk orang-orang yang umurnya 18 sampai 25 tahun gitu. Jadi itu juga bisa untuk A/B testing sekalian tuh. Kita naruh budget di ad campaign. Sama pertanyaan lagi apa tadi? Udah ya? Eh, Ini kalau ini sama ya harus nyeting pixel juga yang gitu. Oh, gini, Eh, kalau TikTok itu sebenarnya dia bukan punya pixel sih, tapi apa ya namanya ya? hmm. Tapi memang itu bisa nge-integrated
kalau kita punya brand website ataupun aplikasi gitu. Tapi kalau misalnya a- atau dia bisa ke TikTok Shop, itu bisa dihubungi dan lebih gampang daripada Pixel. Oh iya, jadi nggak harus nyeting pixel ya. Kalau Iya. satu lagi indikator iklan ini harus dihentikan atau dilanjut itu dilihat dari apanya? Yang tadi benchmarknya, ketika kita Benchmark. udah tahu Oh, benchmark dari Fine Rising misalnya, kakak udah oh iya. ngechat GPT atau Google kayak CTR Hmm. ads Fine Rising gitu misalnya, atau itu Oh. berapa gitu. Misalnya kalau CTR-nya ternyata kurang dari itu, oh berarti eh, jelek nih gitu ya. Padahal budgetnya udah ke spend gitu ya, tapi ternyata mahal sekali gitu ya cost per Hmm. kliknya gitu. Nah itu dari situ yang harus dipantau. Oh iya. Berarti nggak ada khusus materi teori dari TikToknya ya. Berarti kita nyari sendiri. Iya, tapi kalau misalnya teori dari TikToknya yang tadi, kalau misalnya mau optimisasi, ya tadi misalnya kreatifnya harus video, harus relate dan lain-lain, gitu. Iya. Baik Kak, terima kasih banyak. Sama. Oke, terima kasih Kak Ai atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau raise hand? Nanya langsung atau kita ke Slido nih ya. Di Slido sudah ada sekitar 10 pertanyaan nih. Wah, sepertinya rekan-rekan semua di sini excited sekali nih. Oke, aku bantu baca ya, Kak Den. Boleh, boleh. Oke, oke. Oke, yang pertama nih, Kak. Untuk produk renewable energy solar panel industri, Works menggunakan TikTok, Facebook Meta, atau Google Ads nih, Kak. Tujuannya untuk leads, karena produknya pricey nih, Kak. Nah, oke. Ini dijualnya di platform apa untuk yang si renewable energy solar panel industry? Waduh, ribet juga ya. Renewable energy solar panel. Nah, kalau misalnya harganya pricey gitu ya, kita tadi bisa ngesetnya di semuanya dari sisi audiensnya, itu audiens-audiens yang memang luxury, yang misalnya punya punya dan itu tuh bisa loh di set di Google, di Meta ataupun TikTok, yang misalnya minatnya mainnya golf gitu, atau misalnya yang punya supercar atau kayak luxury car, itu tuh ada apa di interestnya. Jadi itu bisa jadi tujuan untuk set audiensnya gitu. Nah kalau untuk worksnya itu ya tergantung ya. Nanti harus dicoba karena beda-beda, dan aku belum pernah apa namanya ngejalanin nih kalau kalau renewable energy solar panel gitu ya. Tapi ini kalau dilihat dari produk pricey, biasanya di Meta itu tuh lebih eh, di Facebook itu lebih orang-orangnya lebih loyal. Kalau TikTok itu biasanya untuk nge-reach eh, audiens yang banyak, tapi kalau sampai ke purchase, sampai ke beli, itu tuh eh, dibandingkan dengan Meta dan Google itu dia lebih rendah. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin bisa yang tadi ya, karena cukup pricey bisa ke Facebook ya, Kak ya. Ya. Oke. Selanjutnya nih Kak, bagaimana sih Kak cara mengoptimalisasi ads untuk live shopping di TikTok? Apakah ada jangka waktu untuk kampanye dengan waktu live-nya nih Kak? Oke, nah ini tuh sebenarnya kalau secara organik pun kan memang live itu ada waktunya ya. Jadi kalau misalnya kalian harus, kalau nggak salah tuh live-nya tuh 30 harus mempertahankan 30 menit kalau nggak salah supaya bisa live di selanjutnya atau gimana gitu lah ya. Nah itu pun namanya kalau di ads pun juga juga sesuai dulu. Jadi organiknya harus dibagusin dulu, baru bisa di ads gitu. Nah untuk jangka waktunya sebenarnya gini, makanya sekarang ada tuh kalau kalian misalnya kalau misalnya kalian tengah malam tuh lagi insomnia, kok tetap ada yang live ya gitu.
ini ini orang nggak tidur tidur apa gimana ya? Itu tuh sebenarnya lagi di ads guys. Itu sebenarnya juga kadang juga bisa juga itu di ads atau beneran live itu bisa. Tapi itu juga kadang-kadang bisa juga di adsin gitu. Jadi kalian bisa ngepilih previous live-nya untuk di adsin juga teman-teman. Lanjut. Selanjutnya nih Kak, plus minus dan bedanya pengaturan budget lifetime dan daily yang lebih detail nih Kak. Karena masih belum paham. Karena waktu itu juga ada yang menyarankan lifetime daripada daily nih Kak. Oh, plus minus bedanya pengaturan budget lifetime dan daily yang lebih off. Karena waktu itu ada juga menyarankan lifetime daripada daily. Iya, sebenarnya gini. Kalau untuk kita yang levelnya apa namanya, yang UMKM gitu ya, memang kayak masih nyoba dan lain-lain, yang lifetime itu lebih disarankan. Karena kan kayak ya udah kita mau budgetnya hanya 5 juta gitu ya untuk 2 minggu. Ya udah dia nggak akan lebih dari 5 juta, teman-teman kalau lifetime. Tapi kalau daily, sekalinya misalnya kalian lupa atau namanya juga manusia ya kita, dan nggak ada reminder ke HP kita juga kan, atau yang nelpon gitu ke kita kan nggak ada kan. Jadi nggak ada yang ngingetin kayak, woi itu lu belum mati-matiin uh, ads-nya, itu masih daily, itu kan nggak ada kan. Nah, jadi untuk mengurangi hal-hal yang memang human error, jadi kita nyaranin memang lebih ke lifetime daripada yang daily gitu. Cuman ada misalnya kalian udah tahu nih bahwa kalau mau daily itu kalian atur tanggalnya, teman-teman. Period campaign-nya. Supaya misalnya kalian udah ngitung kalau misalnya daily-nya 100.000, oh oke kalau misalnya kalau misalnya seminggu berarti kan misalnya 700.000, oh ya udah jadi kalian ngatur tuh timingnya. Ini akan di set campaign-nya seminggu kayak gitu. Nah itu nggak masalah. Cuman banyak orang yang akhirnya tidak ngatur si timeline periodnya dia sebulan gitu ya. Terus dia lupa dia daily terus aja nambah budgetnya gitu. Nah itu yang eh, apa meminimalisir hal human error tadi. Oke, nah ini Kak, mengenai konversi di TikTok Ads Kak. Konversi itu dihitung dari apakah? Apa dari barang yang dimasukkan ke keranjang aja atau misalnya ada konversi 40 tapi orderan nol gitu gimana Kak? Nah, ini tergantung kalian ngeset objektifnya apa. Kalau misalnya kayak tadi yang shop, itu biasanya konversinya, nah ini juga harus di set juga sih di dalam TikTok Ads-nya dan di link ke TikTok shop-nya kalian. Itu, eh, dan kalian bisa tes sih, si konversinya itu 40 itu yang apa namanya masukin keranjang, yang ngeklik dan masuk keranjang atau memang dia udah order. Nah biasanya itu tuh yang baru masuk ke keranjang karena kalau untuk order dia harus ada integrasi dulu Kak gitu. Jadi misalnya kayak install gitu ya. Eh, kalau di kalau di aku kan hitungan konversinya itu install. Nah itu karena kita udah integrate sama ada kayak third party gitu untuk app tracker lah gitu. Nah jadi kelihatan conversionnya itu memang kalau kita pilih yang tadi app promotions si matrix conversionnya itu pasti install kayak gitu. Oke. Nah, sejauh pengalaman Kak Denny nih Kak, ada nggak sih fitur penting atau mungkin jarang orang tahu nih, padahal influence penjualannya itu bagus. Mungkin bisa share tipsnya nih Kak dari Kak Denny? Nah, sebenarnya tuh sekarang tuh TikTok lagi mengembangkan yang GMV Max-nya itu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa explore lagi tentang GMV Max ini karena uh, udah banyak sih yang pakai si GMV Max ini. Jadi kalian tidak perlu repot-repot bikin video, tapi uh, jadi kalian bisa kayak minta akses ke brand tersebut uh, atau misalnya ke konten kreator tersebut gitu ya untuk kalian adsin si ininya si apa namanya si videonya dan keranjang kuning punya kalian kayak gitu jadi itu nanti akan masuk ke kalian tapi kalian nggak perlu repot-repot bikin videonya gitu karena kalian nyomot video dari konten kreator tapi itu udah harus ada izinnya ya jadi
Jadi memang nanti kayak dia kayak ngirim send approval gitu untuk videonya kita pakai. Kayak gitu teman-teman. Makanya sekarang banyak banget kan kayak TikTok keranjang kuning tuh. Padahal misalnya produknya sama, tapi ini tuh sebenarnya bukan dijual sama brand ini gitu. Tapi misalnya ada uh, affiliate-nya atau apanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya fitur-fitur penting sebenarnya semua di TikTok tuh sama. Maksudnya semua di platform ads itu sama semua fiturnya. Cuman kalau memang di TikTok kan dia ada si Pangle itu ya. Jadi dia sebenarnya kalau Pangle itu kayak aplikasi-aplikasi China devices gitu. Nah itu tuh jadinya dan banyak sekali kan orang di Indonesia itu pakai HP-HP Chinese devices tuh kayak Vivo, Oppo, apalagi tuh Redmi. Nah itu tuh eh, bagus banget. Maksudnya ini banget tuh buat yang si Pangle tadi tuh untuk audience networknya. Jadi itu harus dipakai karena itu tuh yang juga kalau sepengalaman aku CTR atau cost per-nya murah itu di Pangle itu dibandingkan di TikTok platformnya kayak gitu. Jadi harus dipakai juga si Pangle itu Hmm, gitu. oke, oke, oke. Nah, selanjutnya nih Kak, gimana sih Kak caranya berkolaborasi gitu dengan tim kreatif dan marketing dalam mengembangkan strategi iklan TikTok Ads yang efektif nih Kak? Ya, kita sebenarnya sebagai digital marketing yang paid ads gitu ya, itu benar-benar harus berkolaborasi sih sama tim kreatif dan tim sosial media kita. Biasanya tuh alurnya tim sosmed itu dapat tren gitu ya. Nah, itu uh, bilang ke tim kreatif gitu untuk ngebuat video based on tren ini dan akhirnya itu akan digunakan untuk kita nge-ads kayak gitu. Karena TikTok ini erat kaitannya banget sih sama video video gitu ya. Bahkan kadang sih dan harus timingnya tuh harus pas. Jadi jangan sampai kayak tren videonya sekarang yang velocity velocity gituan ya. Terus baru naiknya 3 bulan yang akan datang di ads-nya. Nah itu kan udah basi ya gitu. Jadi memang eh, dan dan gini dan TikTok tuh teman-teman semua punya fitur yang jadi TikTok tuh nawarin ke kita yang punya brand untuk kerjasama dengan mereka ngebuat konten-kontennya. Jadi brand tuh banyak kalau brand-brand yang gede gitu ya, itu banyak yang bukan ngebuat sendiri tuh kontennya, tapi itu tuh dibuatin sama TikTok sama sama, sama kantor TikToknya itu dibuatin dia kerjasama dengan agensi. Jadi even TikTok tuh benar-benar menyediakan memprovide brand-brand untuk kayak ya udah lu nggak usah mikirin apa kreatifnya, serahin aja ke kita. Ya tentunya dengan budget ads yang ada minimumnya berapa ratus juta dalam sebulan. Nah, itu bisa langsung mereka yang cariin influencernya, terus mereka yang bikin videonya, terus nanti tinggal kita posting kayak gitu. Jadi, dan itu tinggal di ads kayak gitu. Jadi, TikTok sangat benar-benar nge-provide kita brand-brand itu untuk nge-ads di dia gitu. Dia bantuin lah gitu. Jadi kayak nggak usah pusing sama si kontennya gitu. Oke, I see nih Kak. Nah, terkait dengan konten nih Kak, apakah konten yang buat yang mau di ads ini harus berbeda kah antar platform itu? Atau boleh nggak sih Kak kalau misalnya konten itu mirroring gitu? Satu, em, konten boleh mirroring, tapi harus dicek size ininya visualnya. Karena kan kayak eh, ads di YouTube belum tentu bisa di TikTok kan. Karena kalau kita pakai size YouTube, nanti di TikTok akan ini jadinya akan hitam-hitam kan atas bawahnya gitu kan. Nah itu jadi eh, mirroring tuh boleh. Cuman yang tadi aku bilang bahwa di TikTok itu sangat erat kaitannya dengan video. Jadi jangan sampai buat image untuk di ads di TikTok gitu. Jadi nggak boleh mirror. Boleh mirroring, tapi harus dilihat bahwa kalau misalnya mirroringnya image, ya berarti nggak bisa mirroring gitu ya teman-teman. Oh, oke, oke Kak. Nah, eh, kalau misalnya di Instagram kan lebih mudah ya gitu ya kayak kita promote gitu ya kayak bikin kontennya gitu ngejual untuk kayak carousel gitu ya untuk video course untuk course gitu ya. Nah kalau di TikTok ini cara ngejual
video course ini gimana ya, Kak? Video course-nya tuh dalam bentuk apa ya maksudnya? Eh, mungkin mungkin short course mungkin. Ya, bentukannya Ah, kayak PDF atau drive yang bisa di link gitu ya. ah, coba deh. Ini mungkin ini Kak Dep ini mungkin yang bertanya nih terkait video course-nya. Iya, silakan Kak Dep. Ya, thank you, Kak Ria. Iya nih, Kak, biasanya aku lihat orang-orang tuh, jual course langsung di TikTok-nya mereka ada gitu. Jadi kayak bukannya jual di misalnya platform Udemy atau platform apa, tapi di TikTok-nya itu mereka bisa upload video mereka dan mereka jual gitu. Itu caranya bagaimana ya, Kak? Karena kalau cuma untuk misalnya, eee, taruh link di TikTok di bio-nya itu kayaknya agak kurang ya untuk conversion, tapi saya lihat ada beberapa yang mereka tuh ya di TikTok itu jualannya, nggak perlu kayak link keluar dari TikTok lagi gitu. Makasih. Oke Kak Dep, terima kasih. Oke, itu bentuknya keranjang kuning kah? Atau misalnya, maksudnya yang ditampilkan video course-nya dia, tapi kalau misalnya kita mau lanjut harus subscribe atau gimana? Beli langsung di keranjang kuning dia itu, tapi Oh iya, video gitu. oh iya Gimana ya? bisa, bisa. Itu kan yang tadi aku jelasin kan kita kalau yang shoppable itu kan bisa beli di keranjang kuning. Jadi nanti ads-nya itu sudah ada keranjang kuningnya. Nah itu ini beda lagi sama TikTok Ads ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau masukin keranjang kuning itu teman-teman harus download TikTok Seller. Jadi apa itu ekosistem yang berbeda lagi sama si TikTok Ads ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngejual sesuatu pakai keranjang kuning, itu harus ada TikTok Seller kalau nggak salah di app-nya. Teman-teman daftarin dan teman-teman konekin antara TikTok Seller teman-teman sama akun TikTok teman-teman supaya teman-teman bisa masukin keranjang kuning di video teman-teman semua. Gitu, Kak Dev. Oke, semoga menjawab ya Kak Dep. Oke, ini ada dua pertanyaan yang saling berkaitan nih Kak. Kan kalau di TikTok itu kenapa kita nggak boleh posting konten eh, orang atau latarnya sama berulang kali. Jadi bedanya cuma ada di cara edit di CapCut-nya aja. Nah, itu kenapa Kakak dan apa aja sih sebenarnya yang nggak boleh dilakukan di TikTok gitu agar nggak di-ban? Sama TikTok juga kayak political issue-nya tuh lebih ini banget ya. Jadi kalau misalnya kayak kita cuman ada background gambar Prabowo gitu ya, atau misalnya gambar Sri Mulyani, atau misalnya di caption itu ada tulisan kayak apa nama-nama tersebut, itu tuh di ban teman-teman. Jadi di di apa namanya di reject iklannya gitu karena dia political issue. Ada yang kedua. em, Kalau misalnya kita di dunia investasi, itu kita harus nyertain sertifikat kayak keabsahan investasi gitu supaya apa tidak jadi investasi bodong kan gitu. Nah itu tuh eh, kayak kita harus ngupload file gitu begitu ads-nya di reject terus dia ada kayak notif apa certification and license need gitu misalnya. Jadi emang dia butuh sertifikasi perusahaan kita gitu. Nah itu tuh harus kita provide supaya nggak di ban di nextnya gitu. Kak masih di mute. Gantian aku yang nggak konsen nih Kak. Udah jam 2 ya. Nggak merawat Tenang-tenang ini. masih 3, 4, 5, 6. 4 jam lagi teman-teman untuk buka Oke, puasa. oke nih. Terkait itu tadi Kak, kenapa sih kita tuh nggak boleh posting konten yang orang atau latarnya tuh sama berulang kali gitu Kak? Orang yang latarnya sama berulang kali itu yang gimana ya maksudnya? Orang latarnya sama. Mungkin ini kali ya ada beberapa konten yang memang dia tuh kayak yang eh, di post tapi ini konten sih bukan bukan jualan sih aku sering lihatnya jadi latarnya tuh sama gitu hanya berbeda-beda itu atau mungkin yang tadi menanyakan tentang ini boleh ini ada Kak mungkin dari Kak Seli Oh, Kak silakan. Sally. Halo Kak, Halo, halo. jadi gini maksudnya, eh,
misalnya nih, kan saya sebagai pengusaha baju gamis ya. Nah, setiap mempromosikan video itu kadang yang misalnya saya buat satu take video, terus video itu teh diedit beberapa kali gitu. Sampai 9 kali lah, tapi posting di TikToknya itu nggak langsung 9 sama saya diposting semua, cuma di apa sih ada waktunya gitu, ada waktunya. Nah, kalau udah lebih 9 kali atau 10 kali, kenapa itu di ban ya sama TikToknya? Oke, kontennya sama, Iya, kontennya sama gitu. tapi dibedainnya di mana? Di editing aja, jadi di editing CapCut-nya. Oh, cuman bedanya eh, yang satu mungkin berapa menit, yang satu berapa Iya menit. gitu. Oh, iya itu jadinya kayak berulang-ulang sih Kak. Jadi kayak hal yang sama karena kan kalau misalnya tapi Kakak udah cobain di ads apa ini tuh posting maksudnya? Diposting, langsung Oh, di TikTok gitu. iya kalau misalnya di posting nanti dia kena community violence terhadap duplikat Kak. Ada kayak duplikat konten gitu. Jadi nggak boleh Hmm. kalau misalnya posting ya gitu. Ya walaupun misalkan karena sama nih ya, misalnya kan orang foto pakai gamis atau video gamis lagi jalan. Nah, terus kakak terus-terusan ngeposting itu hal yang sama nih kan itu jalan walaupun cuman kayak mungkin soundnya dirubah jadi jedak-jeduk atau misalnya jadi apa gitu ya atau tren apa. Nah, itu tetap kena community violence namanya. Itu tulisan di situnya apa? Ada community violence gitu nggak atau apa? Kan ada tuh pasti notes-nya dari TikTok kalau di ban atau di reject postingannya. Misalnya kayak halo. Iya Kak, kayak gitu. Ada kata-kata itunya community violence itu. Ya, bener kan? Padahal saya nggak lihat tuh. Ada Hmm. community guideline violations. Nah, itu tuh uh, apa namanya? Karena itu kelihatannya kayak jadi duplikat. Jadi maksudnya jadi kayak nyomot konten orang gitu, Kak. Hmm. Ya, padahal kan itu konten asli kakak. Tapi nanti TikTok kan namanya juga komputer ya. Maksudnya teknologi dia ngeceknya lah kok ini ada video yang sama nih gitu. Nah itu dikiranya dia diduplikat. Jadi kayak akun palsu yang ngeposting video-video kita juga gitu. Hmm. Oke, kamu kasih jawabannya. Yes. Thank you, Kak Sally, pertanyaannya. Eh, ini Kak, untuk kayak misalnya di TikTok Ads ini, perlu nggak sih ngunggah dokumen kalau mau ngiklanin produk herbal? Itu nanti di awal tadi pas bikin ads manager itu nanti kan suka ditanya, bukan suka ditanya, ada uh, apa namanya kolom eh, itu tuh kita brand apa terus kayak sertakan kayak sertifikasinya gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya PT itu kita nyertain kayak surat apa namanya mendirikan perusahaan apa lain-lain. Nah itu tuh bisa diunggah di situ kayak gitu. Nah cuman kalau memang kayak di awalnya nggak apa jalanin aja dulu nanti tuh kalau misalnya videonya ke reject nanti pasti dia minta kayak apa ya itu need certification atau license dan lain-lain. Hmm, oke oke Kak. Nanti berarti itu disertakan di belakang nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa kalau misalnya ke reject. Kalau nggak ke Oke. reject, gaskeun aja. Oke nih. Eh, nah ini kenapa pas melakukan ads kena ban nih Kak karena overpromise. Nah, Tapi menurut si kakaknya ini, menurut yang nanya ini enggak over gitu. Terus contoh ads-nya misalnya menampilkan fitur dan spesifikasi gitu. ya itu aku sering banget kena si overpromise ini karena kan kita investasi, terus kita bilang kayak eh, apa namanya kayak dapat 5 juta gitu kan sebulan. Nah itu kan ada tulisan, padahal di situ ada tulisannya kayak grafik dan lain-lain. Kalau itu tuh adalah imbal hasil setahun misalnya atau apa gitu. Itu dibilangnya memang overprice.
over promises gitu. Jadi emang benar-benar harus hati-hati naro apa namanya tagline, judul di image-nya dan lain-lain tidak over promises kayak gitu. Emang ya gimana ya? Ini kan udah keputusan dari TikTok ya. Kita tuh kayak sebagai yang gunain juga kadang-kadang yang penting di appeal aja Kak. Maksudnya di suggest review lagi aja bahwa misalnya kayak itu tuh bener atau enggak. Tapi kalau misalnya udah di suggest review tetap juga ke reject ya harus diganti kontennya sih. Oke, oke. Itu enggak Nah, hah? Gimana ya Kak? nggak mesti itu nggak ada daya upaya dari kitanya ya udah gitu. Maksudnya harus ngeganti kontennya gitu. Oke. Kepepetnya ya udah ganti konten ya kalau emang nggak bisa sama sekali ya Kak ya. Nah gitu. Atau kalau biasanya sih kita kalau brand-brand itu kan kita punya kayak apa namanya sih sales manager dari TikToknya kan Drip. Nah jadi kita up ke mereka sih kayak ini kok di reject ya, padahal kan ini nggak apa. Nanti mereka bantu untuk rise ke sana gitu. Oh, oke, oke Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Ali Zulfikar. Nah, kalau misalnya mau kalau mau A/B testing untuk iklan TikTok, aspek apa aja sih Kak yang paling penting untuk diuji? Kayak format video kah, copywriting kah, atau audiensnya nih Kak? Oke, dari pertama audiens dulu. Ketika misalnya audiens belum ngefek juga, kita rubah budgeting. Ketika budgeting belum berubah juga, buka belum merubah hasilnya juga, kita cek format videonya. Ketika format videonya belum menghasilkan juga, kita rubah copywritingnya. Jadi itu tahapannya. Oke, audiens dulu, eh, baru video, baru copywriting ya Kak? Iya, Oke, selanjutnya nih Kak. Nah, Kak, kita kan dari awal tadi ya, dari pagi tadi kan, ngebahas cara ngiklanin nih. Nah, itu kan untuk yang udah punya produk nih, Kak. Nah, kalau yang buat yang belum punya produk, ada saran nggak, Kak? iya buat aja produknya dulu. Enggak, bercanda, bercanda, bercanda. Nah, teman, apa namanya? Kan sekarang bisa affiliate ya, teman-teman. Jadi maksudnya kan itu kan juga bukan produk kita kan. Apa yang belum punya produk ya ya pertama ya pasti harus punya produk. Iya, karena kan kalau misalnya nggak ada produk, apa yang mau kita iklanin? Itu kan. Cuma kalau misalnya bagi teman-teman yang kayak aku belum ada modal Kak buat produknya gitu ya. Nah, itu eh, teman-teman bisa pelajari si GMV Max produk itu. Jadi kayak teman-teman jadi affiliate, tapi teman-teman bisa nge-add-in si affiliate yang teman-teman punya itu. Kayak gitu. Atau misalnya dari apa namanya yang tadi misalnya teman-teman eh, apa bikin video sendiri misalnya tentang makan bukan makan tentang baju misalnya baju brand A gitu ya teman-teman bikin video nah terus videonya itu teman-teman adsin dan taruh keranjang kuning itu bisa teman-teman jadi kan itu berarti kan bukan produk teman-teman kan nah itu produk orang tapi kalian masukin ke keranjang kuning kalian jadi ke affiliate gitu nah itu di adsin itu bisa. Oke, oke. Selanjutnya nih, Kak. Apakah Pangle bagus untuk konversi di lower funnel? Katanya CTR tinggi, tapi ada pengalaman dapat banyak konversi masuk keranjang kalau dinyalain Pangle-nya nih, Kak. Nanya ke aku ada pengalaman apa enggak ya? Apa dia menyatakan kalau masuk keranjang kalau dia gimana sih pertanyaannya? Katanya sih ya. Ya jadi gini, kalau Pangle itu bagus untuk untuk awareness teman-teman. Jadi karena dia tuh nge-spread ke semua aplikasi-aplikasi game dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kayak boost awareness dan lain-lain itu pakai Pangle. Itu sih. Oke. eh Sebentar. Oh ya deh, terakhir. Apakah di TikTok Ads Manager ini ada hubungannya dengan Top Ads? Oh, beda. Ini maksudnya Tokopedia Ads ya. Karena kan TikTok kan baru diakuisisi kebalik.
Tokped kan baru diakuisisi TikTok ya. Jadi dan license dari TikTok Shop itu kan menggunakan Tokopedia ya supaya Hmm. supaya dia bisa berjualan kan. Kalau nggak kemarin kan di ban kan tuh TikTok Shop kan. Nah, itu beda teman-teman. Kalau misalnya Top Ads itu ya memang di Tokopedia. Itu memang kalian masukin kayak iklan supaya jadi teratas kan di kolom pencarian. Misalnya baju anak ya udah kamu baju anak, jadi kamu paling atas ad ada tulisan ads gitu di Tokped-nya. Itu beda teman-teman. Itu di Tokped-nya. Oke, oke. Berarti bukan bukan bersama nih ya. Ya. Dan nggak bisa juga nyeting Top Ads di tadi TikTok Ads Manager itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Kak. Untuk mengejar audiens lokal, gitu kan, eh, lebih efektif ads yang mana sih, Kak? Terutama untuk UMKM yang paling gak ada nih stok minimnya, tapi banyak modelnya nih, Kak. TikTok dan Meta sih. Jadi sebenarnya gini kalau uh, TikTok untuk raise awareness-nya juga dan bahkan gini sekarang tuh sampai ke daerah terpencil juga pasti punya TikTok kan? Mm-mm. Benar. Iya ya kayaknya. Karena tadi juga di data juga TikTok jadi pengguna paling banyak kita TikTok. Mm. Nah jadi TikTok itu udah maksudnya sangat efektif banget sih kalau misalnya kalian mau nge-ads tuh lewat TikTok. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.